Hai, Assalamualaikum. Saya Putri Nur Syamsiah, NPM 18 14 15 10 57. Di sini saya bakal ngejelasin tentang apa itu mahoni sebagai hasil hutan bukan kayu. Pengertian HHBK. HHBK adalah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, HHBK terdiri dari benda-benda hayati yang berasal dari flora dan fauna yang hidup di hutan. Selain itu, HHBK juga meliputi jasa air, udara, dan manfaat tidak langsung dari hutan. Sementara pengertian lain yaitu menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007, HHBK adalah hasil hutan baik nabati atau hewani serta produk turunan dan budidaya kecuali produk kayu yang berasal dari hutan. Selanjutnya, kita lihat ini dia batang dari kayu mahoni. Ke materi selanjutnya ya. Pohon mahoni bukanlah tumbuhan asli dari Indonesia, melainkan dari daerah Hindia Barat. Berbagai manfaat dapat diperoleh dari seluruh bagian tanaman ini, mulai dari batang, getah, biji, daun, serta jasa lingkungan yang diberikan oleh pohon mahoni. Oleh karena itu, tidak heran jika mahoni menjadi salah satu pohon yang berpotensi untuk dibudidayakan. Selanjutnya, ini dia klasifikasi dari mahoni. Dia dari kerajaan Plantae dengan ordo Spindales, dengan famili Meliaceae, genusnya Swietenia, dan spesiesnya S. macrophylla, dengan nama botani Swietenia macrophylla. Selanjutnya, status kelangkaannya, pohon ini tidak termasuk dalam kategori spesies langka di Indonesia, sedangkan IUCN Red List memasukkan ke dalam kategori vulnerable, atau status populasi mahoni ini cenderung aman karena banyak dibudidayakan untuk diambil manfaatnya. Selain itu, sifat mahoni yang mudah beradaptasi menjadikan keberlangsungan hidupnya terus terjamin. Tanaman mahoni memiliki banyak sekali manfaat bagi kita. Bahkan hampir semua bagian tanaman ini berkhasiat bagi kesehatan dan juga kecantikan. Di antara sejumlah bagian tanaman mahoni yang telah dikenal berkhasiat tersebut, biji buah mahoni menjadi salah satu yang paling banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan maupun kecantikan. Selanjutnya kita ke penyebaran dan habitat dari mahoni. Tanaman mahoni ini merupakan tanaman tropis dan banyak ditemukan tumbuh liar di hutan jati dan tempat-tempat lain yang dekat dengan pantai. Tanaman ini dapat tumbuh dengan subur di pasir payau, dekat dengan pantai. Tanaman ini menyukai tempat yang cukup sinar matahari langsung, tidak ternaungi. Tanaman ini termasuk jenis tanaman yang mampu bertahan hidup di tanah gersang sekalipun. Walaupun tidak disiram selama berbulan-bulan, mahoni masih mampu untuk bertahan hidup. Selanjutnya, perbanyakan tanaman. Perbanyakan tanaman dapat dilakukan dengan biji, bisa juga dengan cangkok dan okulasi. Untuk tanaman mahoni yang akan digunakan sebagai tanaman obat, maka tidak boleh diberi pupuk kimia atau anorganik maupun pestisida. Selanjutnya kita ke materi. Sejak 20 tahun terakhir ini, tanaman mahoni mulai dibudidayakan karena kayunya mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kualitas kayunya keras dan sangat unik, sangat baik untuk mebel, furniture, barang-barang ukiran, dan kerajinan tangan. Sering juga dibuat penggaris karena sifatnya yang tidak mudah berubah. Kualitas kayu mahoni berbeda sedikit di bawah kayu jati, sehingga sering dijuluki sebagai primadona kedua alam dalam pasar kayu. Selanjutnya, pemanfaatan lain dari tanaman mahoni adalah kulitnya, dipergunakan untuk mewarnai pakaian. Kain yang direbus bersama kulit mahoni akan menjadi kuning dan tidak mudah luntur. Sedangkan getahnya bisa sebagai bahan baku lem. Buah mahoni mengandung flavonoid dan saponin.
Buahnya dilaporkan dapat melancarkan peredaran darah sehingga para penderita penyakit yang menyebabkan tersumbatnya aliran darah disarankan memakai buah ini sebagai obat. Mengurangi kolesterol, penimbunan lemak pada saluran darah, mengurangi rasa sakit, pendarahan dan lebam, serta bertindak sebagai antioksidan untuk menyingkirkan radikal bebas. Mencegah penyakit sampar, mengurangi lemak di badan, membantu meningkatkan sistem kekebalan, mencegah pembekuan darah, serta menguatkan fungsi hati dan memperlambat proses pembekuan darah. Selanjutnya, pemasaran budidaya mahoni. Dalam berjualan budidaya mahoni, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pengepul atau ke pabrik pengolahan kayu ini secara langsung. Atau bisa juga kita jual olahan turunan dari mahoni. Keuntungan yang bisa diambil yaitu peluang bisnis budidaya mahoni ini yakni merupakan bisnis budidaya tanaman kayu yang paling menguntungkan, sebab mahoni menjadi bahan penting yang paling banyak dicari. Kalau kekurangannya, budidaya mahoni memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.